Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah terus mengejar target vaksinasi untuk mengejar kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksinasi akan terus dilakukan meski memasuki bulan puasa atau Ramadan pada pertengahan bulan April. Lalu bagaimanakah hukumnya menerima vaksin saat bulan Ramadan? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Asrorun Niam Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Fatwa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrorun Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Mas? Baik, alhamdulillah baik, Pak Asrorun Niam. Ini pertanyaannya mungkin banyak masyarakat yang kemudian sekarang sedang mulai memikirkan dan mulai ragu begitu ya. Bagaimana sebetulnya hukumnya menerima suntik vaksin saat bulan Ramadan atau bulan puasa? Ya, terima kasih Mas ya. Yang pertama, suntikan itu biasanya dalam konteks medis itu ada dua jenis kan ya. Suntikan untuk kepentingan obat, ada suntikan untuk kepentingan nutrisi ya. Kalau suntikan untuk kepentingan obat yang dimasukkan tidak melalui jalan yang mu'tad, jalan yang terbuka ya, seperti lewat mulut atau lewat hidung atau lewat telinga, dan untuk kepentingan pengobatan itu secara fikih tidak masalah ya, tidak membatalkan puasa. Ini menurut qaul yang rajih dalam konteks mazhab fikih ya. Tetapi kalau seandainya cairan itu dimasukkan melalui jalur yang biasa terbuka untuk kepentingan sampainya kepada rongga mulut atau al-jauf, itu membatalkan puasa. Misalnya kalau ada vaksinasi model oral ya, model polio dulu, itu kan vaksinasi dimasukkan lewat mulut, maka itu membatalkan puasa. Baik. Tetapi kalau imunisasi atau vaksinasi melalui injeksi seperti hari ini di lengan misalnya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, beda halnya kalau suntik untuk kepentingan nutrisi, misalnya infus untuk agar badan lebih fit, pengganti makan dan lain sebagainya, sungguh pun tidak masuk melalui jalur rongga al-jauf atau tempat yang terbuka, itu membatalkan puasa. Saya kira ini masalah fiqhiyah ya. Baik, adakah dalil atau mungkin riwayatnya yang relevan terkait ini, Pak Asrorun Niam? Ya, karena soal suntik itu kan masuk kategori hal yang bersifat kontemporer ya. Ini masuk di dalam kajian fikih muasirah ya, fikih kontemporer, sehingga memang terbuka ruang terjadinya perbedaan pandangan. Tetapi ada prinsip umumnya. Kalau ada sesuatu yang masuk lewat organ yang memang terbuka, itu menyebabkan batalnya puasa sekalipun bukan makanan. Misalnya memasukkan butir pil atau memasukkan batu misalnya lewat mulut, itu membatalkan puasa sekalipun tidak mengenyangkan ya. Saya kira ini prinsip umumnya. Oke, Pak Asrorun Niam, ini terakhir mungkin pertanyaan dari kami mengenai vaksin itu sendiri. Kan Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah. Nah, apakah kemudian MUI akan mengeluarkan fatwa khusus lagi untuk vaksinasi, dan juga apalagi upaya-upaya dari MUI ke depannya agar umat tidak lagi resah untuk vaksin? Ya, terima kasih ya. Kalau yang terkait dengan hukum vaksinasinya, Majelis Ulama Indonesia itu sudah menetapkannya sejak tahun 2016 melalui fatwa nomor 4 tahun 2016 bahwa imunisasi sebagai mekanisme pengobatan preventif itu dibenarkan secara syar'i sepanjang vaksin yang digunakan adalah halal dan suci. Dan dalam kondisi tertentu, apabila ada wabak yang nggak terkendali
sementara vaksinasi menjadi salah satu mekanisme untuk kepentingan penyelamatan jiwa dan jika tidak divaksin menyebabkan bahaya kematian, maka vaksinasi hukumnya menjadi wajib. Nah, di dalam kerangka inilah saya kira apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden mengenai pelaksanaan vaksinasi hari ini. Karena cakupan vaksinasi baru dipandang efektif untuk memberikan kekebalan kolektif jika sudah mencapai batas minimum 70%. Nah, disinilah bagian dari ijtihad yang menegaskan bahwa hukum vaksinasi itu fardu kifayah atau wajib yang bersifat substitutif ya, kelompok. Seandainya sudah ada yang melakukan sampai derajat 70%, maka sudah gugur kewajiban di dalam kerangka menjaga keselamatan jiwa. Artinya kedepannya tidak perlu mengeluarkan fatwa lagi begitu ya MUI ya? Singkat saja Pak Asroruniam. Ya, tugas kita sekarang adalah mensosialisasikan pentingnya vaksinasi, kemudian melakukan ikhtiar secara bersama-sama tegaknya protokol kesehatan dan meminimalisir potensi penularan dengan aktivitas positif kita. Baik, terima kasih Pak Asroruniam telah bergabung bersama kami di Prime Time News.